Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu, sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Nurma. Kalau boleh tahu nama adiknya siapa Bu? Tiara. Tera. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Yuni Yulianingsi, saya dari Universitas Aisyah Surakarta Ibu. Di sini saya akan memberikan informasi serta edukasi terkait dengan diare Ibu. Prosedurnya itu Bu, sebentar saya menjelaskan apa itu diare, apa saja penyebab diare, ciri-ciri diare, dan bagaimana penanganan diare di rumah serta cara pembuatan oralit Ibu. Saya membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit Ibu. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak. Baik Ibu, sebelum kita mulai, Ibu tahu tidak apa sih diare itu Ibu? Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya buang air besar. Ya baik Bu, betul sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi Ibu ya. Apa sih itu diare? Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar ya Ibu ya. Buang air besar 3 kali sehari dalam atau lebih dengan kita. Baik Ibu, apa sih itu diare? Diare adalah kondisi di mana meningkatnya frekuensi buang air besar ya Ibu ya, yaitu sehari 3 kali. Ditandai dengan apa sih itu diare Ibu? Baik, bisa lihat di sini Ibu. Diare itu adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi Ibu buang air besar 3 kali sehari atau lebih dengan yang lebih cair Ibu ya. Terus anak yang dinyatakan menderita diare bila buang air besarnya lebih encer dan sesering mungkin seperti tidak biasanya Ibu. Baik Ibu. Di sini ada penyebab diare Ibu. Penyebab diare itu ada 3 Ibu, infeksi bakteri, infeksi virus, dan pengaruh obat Ibu. Baik Ibu, sebelum kita lanjut, apakah Ibu mengerti sampai sini Bu? Apakah paham? Paham Bu. Baik, penyebab diare seperti saya bilang tadi Ibu, infeksi virus. Infeksi virus itu ada di sini ada rotavirus, terus infeksi bakteri dan parasit, terus intoleransi makanan. Bisa lihat di sini Ibu, alergi makanan, penyakit usus, dan gangguan fungsi usus. Baik Ibu, di sini ada ciri-ciri diare ya Ibu. Ciri-ciri diare yaitu begini Bu. Bila tinjanya berbentuk cair Bu, seperti ini, seperti gambar di sini. Terus frekuensi BAB-nya itu Bu lebih dari 3 kali sehari. Terus ini Bu, warna biasanya ketika anak diare itu warna tinjanya itu berwarna hitam keputihan dan biasanya disertai dengan bercak darah Ibu. Lalu bagaimana cara mencegah diare? Mencegah diare di sini ada Bu. Pertama-tama yaitu memberikan vaksin rotavirus kepada anak Ibu. Terus mengajarkan anak untuk mencuci tangan. Terus menjaga kebersihan lingkungan rumah Ibu, mencuci buah atau sayuran dengan bersih. Terus mengonsumsi makanan yang sehat yang bersih ya Ibu ya. Sebelumnya sampai sini paham Bu? Ya, terus selanjutnya Bu. Jika terjadi diare, pertolongan pertamanya seperti apa? Pertolongan pertamanya itu Bu, yang pertama jaga asupan cairan Ibu, jaga asupan cairan anak. Terus berikan larutan gula garam atau oralit yang siap pakai Ibu. Terus pada anak balita yang menderita diare akut diberikan suplemen zinc sebanyak 20 mg atau 1 tablet selama 10-14 hari ya Ibu. Sedangkan anak usia di bawah 6 bulan cukup diberikan 10 mg atau 1/2 tablet dalam sehari. Terus usahakan pencernaan tidak dalam keadaan kosong ya Ibu ya. Jadi anaknya isi airnya harus tidak dalam Ibu. Selanjutnya itu Bu, cara perawatan diare di rumah Ibu. Cara perawatan diare di rumah itu Bu, minum banyak cairan. Terus makan makanan sehat rendah. Yang selanjutnya, cara perawatan diare di rumah. Yang pertama-tama yaitu minum banyak cairan Ibu. Yang kedua itu makan makanan sehat yang rendah serat. Terus yang ketiga, mengonsumsi makanan atau minuman atau suplemen probiotik. Terus hindari makanan yang membuat anak diare semakin parah Ibu. Jadi
Kayak contohnya itu seperti makanan pedas kayak begitu Bu. Terus makanlah dalam porsi kecil, minum obat diare. Ibu ya, anaknya bisa ketika mengalami diare bisa pertolongan pertama di rumah seperti ini atau perawatannya. Iya Bu. Terus Ibu, cara pembuatan oralit. Cara pembuatan oralit Bu, di sini lihat dulu bahannya ada 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, serta beberapa liter air. Cara pembuatannya, pertama-tama pastikan gelas. Baik Bu, selanjutnya itu cara pembuatan oralit Ibu. Cara pembuatan oralit Bu, di sini bisa dilihat kita akan menyiapkan 1 sendok gula dan 1 sendok teh gula dan garam. Terus air secukupnya. Cara pembuatannya, pertama-tamanya itu Bu, pastikan gelas dan sendok yang digunakan untuk membuat cairan oralit benar-benar bersih Bu. Apabila ada di rak piring sudah lama, segera cuci kembali di air yang mengalir. Terus siapkan 1 liter air dalam wadah yang steril Ibu. Terus kemudian tambahkan 6 sendok gula dan 1/2 sendok teh garam. Terkadang ada juga oralit atau ORS dalam bentuk saset Bu, yang siap saji biasanya Bu, atau siap pakai. Terus kemudian masukkan ke dalam botol dan berikan kepada penderita diare atau anaknya ketika diare Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita lanjut Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham sampai sini Ibu? Sudah paham, baik Ibu. Yang terakhir yaitu Ibu, dosis pemberian oralit Ibu. Dosis pemberian oralit yaitu setiap anak atau orang dewasa memerlukan sedikitnya 50 ml air racikan oralit sesuai diare atau BAB. Terus jumlah oralit 250 penderita diare. Apabila setelah kurang waktu 3-4 hari diare tidak kunjung membaik, bahkan semakin parah, segera berobat ke dokter Ibu. Terus kenali juga tanda-tanda ketika anak mengalami dehidrasi seperti cepat haus, mata cekung, dan tampak masih berada di fase mata cekung dan tampak lemas Ibu. Terus ketika anak yang masih berusia di bawah 6 bulan atau yang masih diberikan ASI eksklusif Ibu, berikan ASI sesering mungkin agar nutrisi dari ASI tersebut membantu menenangkan saluran pencernaan bayi Ibu. Baik Ibu, sudah selesai saya memberikan edukasi terhadap Ibu. Sebelumnya Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau begitu saya bertanya bisa Bu? Boleh. Baik Bu. Saya kan tadi sudah menyebutkan apa sih itu diare Ibu. Bisa tolong jelaskan kembali apa itu diare Ibu? Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya buang air besar. Oh ya, baik Ibu. Terus penyebab diare Ibu, ada berapa tadi penyebab diare Ibu? Penyebab diare ada 3, yaitu pertama infeksi bakteri, kedua infeksi virus, dan ketiga pengaruh obat-obat. Ya baik Ibu. Saya kira Ibu sudah paham ya Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat kepada Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.